Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar masih tentang sistem koordinat kartesius. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa dapat yang pertama menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi garis yang tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan posisi garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimanakah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan posisi garisnya yang pertama yaitu sejajar. Ya, garis sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Yang kedua, garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Dan yang ketiga, garis memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang garis sejajar sumbu X dan sumbu Y, garis tegak lurus sumbu X dan sumbu Y, kalian perhatikan dulu. Apa itu garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis memotong? Garis sejajar jika kedua garis memiliki kemiringan yang sama dan bila diperpanjang kedua garis tidak akan berpotongan. Ya, itu dinamakan dengan garis sejajar. Sedangkan garis tegak lurus yaitu hubungan antara dua garis lurus bertemu di sebuah sudut tegak. Dan yang ketiga, garis berpotongan. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini posisi M dan N, posisi garis M. Ini ada dua buah garis, yaitu garis M dan garis N. Bagaimanakah posisi garis M dan garis N ini terhadap sumbu X? Yang mana sumbu X? Ini garis M, ini garis N. Bagaimana hubungannya dengan sumbu X? Ya, ketiga garisnya ini adalah saling sejajar. Ya, itu yang namakan sejajar. Bila garis M diperpanjang ke kiri dan ke kanan, garis M diperpanjang ke kiri dan ke kanan, mereka atau kedua garis tersebut dia tidak akan saling berpotongan. Berikutnya ini. Bagaimanakah hubungan garis M dan N terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, perhatikan lagi. Garis M, garis N, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Ya, dia sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana dengan sumbu X? Dengan sumbu X, garis M, garis N, dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, jadi garis M dan garis N dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang ini, garis M dan garis N. Nah, bagaimana posisinya? Ini garis M, ini garis N. Bagaimana posisinya dengan sumbu X? Nah, garis M ini dia akan memotong di sumbu
X dan memotong di sumbu Y. Garis N juga dia memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y. Ya. Nah, ini contohnya. Ibu terbalik ini. Ya. Perhatikan contoh. Nah, ini ada beberapa buah titik. Titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pertanyaannya, jika ditarik garis dari titik C ke H, bagaimanakah posisi garis CH? Nah, titik C dan titik H. Ini H, ini C. Bagaimana kalau dibuat garis lurus? Nah, pada garis yang bergambar coklat, ya. Kalau dibuat garis, ini tadi titiknya titik apa? CH, ya. Ini C, ini H. Garis CH. Bagaimana posisi garis CH? Garis CH, garis ini terhadap sumbu Y, bagaimana? Dia akan sejajar. Garis CH sejajar sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang kedua, jika ditarik garis E ke H, bagaimana posisi garis EH? Nah, E dan H. Ini E, ini H. Kalau dibuat atau ditarik garis lurus, maka bentuknya akan seperti ini, yang bergambar kuning. Nah, ini yang bergambar kuning. Bagaimana posisi garis yang berwarna kuning? Aduh. Bagaimana posisinya? Posisi garis yang berwarna kuning. Nah, ini dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Gambar berikutnya, jika ditarik garis dari titik C ke E, bagaimana posisi garis CE? Nah, sekarang garis CE. Nih. Garis yang berwarna hijau. Bagaimana posisi garis yang berwarna hijau? Nih. Akan memotong di sumbu X dan memotong di sumbu Y. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, dapat disimpulkan ya, garis CH, garis sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Garis yang berwarna kuning sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Sedangkan garis yang berwarna hijau memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Yang keempat tadi, bangun apakah yang terbentuk? Nah, bangun yang terbentuk adalah bangun segitiga siku-siku. Nah, begitu penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian baca tugasnya dan kerjakan di Google Classroom atau kerjakan atau kirim ke WA pribadi Ibu. Terima kasih, sampai jumpa.